Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada saat saya menjalankan tahun diakonal, saya menjalankannya di paroki Ratu Rosari Tuminting, yaitu di Manado. Nah, pada saat saya sedang memberikan katekese pembinaan akhir kepada para orang tua baptis dan wali baptis, ada satu pertanyaan yang sangat menarik dari wali baptis yang bertanya demikian kepada saya, "Frater, mengapa kita harus mengaku dosa kepada para pastor? Bukankah para pastor juga orang berdosa?" Dan dia mengatakan, "Saya saja mengaku dosa pada saat saya hendak menikah, dan setelah itu saya tidak pernah lagi mengaku dosa." Dan apa yang saya jawab kepada dia, Bapak Ibu sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia menghembusi Roh Kudus kepada para rasul dan memberikan kuasa dan mengatakan, jika engkau mengampuni dosa orang, maka dosa tersebut akan diampuni, dan jika engkau menyatakan dosa itu tetap ada, maka dosanya pun tetap ada. Kuasa pengampunan itu diberikan kepada para rasul, dan para rasul juga berikan kepada para muridnya yang lain, dan terus-menerus pada saat tumpangan tangan tabisan ke atas kepala. Dan pada saat itulah ketika ditabiskan itu, Roh Kudus dicurahkan juga kepada mereka yang ditabiskan. Dan ketika mereka ditabiskan itu, mereka pun diberi kuasa untuk bisa mengampuni dosa. Meskipun para imam, para pastor juga orang berdosa, tetapi kuasa rahmat pengampunan itu, kuasa pengampunan itu dicurahkan, diberikan kepada mereka pada saat mereka ditabiskan. Jadi saya katakan kepada Bapak itu, bagaimana Bapak masih mau mengaku dosa dengan para imam? Karena Tuhan sudah memberikan kuasa pengampunan, diberikan kepada para imam. Dan apa yang dikatakan oleh Bapak itu, "Pastor, mulai saat ini saya mau mengaku dosa." Saya mendapat penjelasan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan, ada satu domba yang diselamatkan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini dikatakan ada orang membawa kepada Yesus orang yang lumpuh. Mereka membawa orang sakit lumpuh ini kepada Yesus karena mereka sungguh beriman dan percaya melalui iman itulah muncul pengharapan, dan pengharapan itu yang menggerakkan diri mereka untuk segera mencari Tuhan. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus melihat orang lumpuh tersebut, apa yang dia katakan? Dia bukan mengatakan, "Hai anakku, sembuhlah engkau." Tidak, tetapi, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pertanyaannya, kenapa Yesus mengampuni dosa terlebih dahulu? Sebab dosa yang dibuat, yang disimpan, yang ditumpuk bertahun-tahun bisa menyebabkan sakit penyakit. Sebab dalam sakramen penyembuhan, dalam kelompok sakramen penyembuhan ada dua, yaitu sakramen pengurapan orang sakit dan juga sakramen pertobatan. Dan sakramen pertobatan dipercaya bisa menyembuhkan sakit penyakit. Sebab dosa-dosa yang diperbuat membuat manusia menjadi tidak tenang dalam hidup, tidur pun susah, dan mendapat banyak beban di dalam kehidupan sehingga menimbulkan sakit penyakit. Tetapi ketika dosanya diampuni, segala beban, kekhawatiran, ketakutan diambil daripadanya, dan pada saat itulah dia perlahan-lahan menjadi sehat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang Farisi mendengar Yesus mengampuni dosa, mereka mulai menghujat, mengapa orang ini mengampuni dosa? Bukankah Allah yang punya kuasa untuk mengampuni dosa? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang tidak kelihatan mengambil daging sehingga bisa kelihatan dan berbicara dengan kita manusia. Maka itu Allah dan Tuhan Yesus adalah sehakikat, seinti. Kalau Allah Maha Pengampun, maka itu Tuhan Yesus juga bisa mengampuni. Dan kuasa itu diberikan kepada para rasul, dan para rasul teruskan di dalam gereja, sehingga pada saat ini para uskup, paus, uskup, para imam itu bisa mengampuni dosa, memberikan pelepasan akan dosa karena kuasa Roh Kudus diberikan kepada mereka. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jika saat ini Anda merasa tubuhmu sakit, tidak sehat, Anda sudah berusaha berjuang berobat di mana-mana dan tidak sembuh, cobalah dengan sakramen pertobatan. Rajinlah mengaku dosa. Dengan engkau rajin mengaku dosa, hatimu menjadi bersih, suci dan murni, tubuhmu menjadi normal kembali, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan dalam dirimu, dan pelan-pelan tubuhmu pun akan menjadi sehat kembali. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, 7 sakramen diberikan kepada kita sebagai sarana pengudusan bagi kita semua. Jangan kita sia-siakan. Pakai 7 sakramen itu,
pakailah sakramen-sakramen itu sebagai sarana pengudusan, sebagai sarana penyucian, dan itu bisa menyehatkan dan menyembuhkan sakit penyakit kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.